Shalom, Tunas Remaja. Kembali lagi di minggu ini kita mau sama-sama beribadah. Kali ini saya ditemani sama Kak Yohan, sama Kak Putri. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkurang untuk kami semua ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah Tunas Remaja pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa tertuju kepadamu dalam pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita mau naikkan satu pujian bagi serukan nama Yesus. Kebaikan yang ku terima
menyampaikan sebuah pengumuman bahwa tanggal 23 Agustus minggu depan jam 7 pagi kita akan ada ibadah offline di gereja. Gereja akan memfasilitasi untuk anak-anak usia 13 tahun ke atas boleh mengikuti ibadah offline, memakai masker dan juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Cuci tangan, habis itu absensi, dicatat suhunya, baru kalian boleh masuk ruangan. Nah, itu aja. Mari kita belajar firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Meskipun kami belajarnya secara online, Tuhan memberkati kami dan Roh Kudus yang akan mengajarkan firman-Mu kepada setiap hati kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Dan Roh Kudus bisa bekerja lebih leluasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan meneruskan materi tentang ketopong keselamatan. Ketopong adalah sebuah topi yang dipakai oleh tentara pada zaman Romawi. Dia terbuat dari baja yang kaku. Dan kalau saat ini kita lebih familiar dengan helm untuk menutupi kepala kita dan untuk melindunginya. Fungsinya melindungi kepala dari benturan benda keras. Kalau kepala kita terkena benturan benda keras, bisa pusing, bisa juga kita mendadak pingsan, bisa juga kita gegar otak, dan yang paling menakutkan adalah bisa membawa kematian. Dalam Perjanjian Baru, Alkitab mencatat Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 tertulis, dan bertopongkan pengharapan dan keselamatan. Dari kata terimalah itu artinya bahwa itu pemberian dan diberikannya kepada setiap kita itu gratis. Kita nggak perlu bayar lagi, karena Tuhan mau kasih keselamatan buat kita semua, dan Tuhan sudah bayar di kayu salib. Kita tidak usah bayar lagi. Ada 3. Ketika kita menerima sesuatu, kita diberi sesuatu lah ya. Ketika kita diberi sesuatu, pilihannya cuma 3. 1, kita nggak mau atau kita bilang, oh iya gak apa-apa, tapi kita meletakkannya dan kita tidak memakainya. Berarti kita nggak suka sebenarnya, cuma sungkan mau bilang enggak gitu ya. Yang ketiga adalah kita menerima pemberian tersebut dan kita memakainya, kita menggunakannya. Pilihannya ke kalian. Kalau paling enak supaya paling aman dan paling selamat adalah menerima dan memakainya. Di dalam keselamatan itu ada pengharapan. Keselamatan dan pengharapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjanjikan keselamatan buat kita, dan sebenarnya setiap orang hidup mereka membutuhkan keselamatan. Mereka mungkin takut mati bisa, atau takut untuk membuat pilihan-pilihan yang kurang tepat juga bisa, atau banyaklah hal-hal yang kita takutkan dan kita butuh. Aku tuh butuhnya selamat. Nah, enggak, kamu naik sepeda motor atau naik sepeda pancal jatuh, tapi kamu enggak apa-apa, cuma luka-luka, pasti kamu bilang untung yo, selamat yo. Setiap kita pasti butuh keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu tertulis di dalam Alkitab, baik di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, dan hanya Tuhan Yesus saja pintu menuju keselamatan. Setelah kalian menerima Tuhan Yesus, menerima keselamatan dan juga pengharapan, langkah berikutnya supaya kamu mengenal Dia, kamu harus membaca manual book. Manual booknya adalah Alkitab.
Di dalam Alkitab itu ada cara bagaimana kamu bisa memilih memilih keputusan yang terbaik, ada trik untuk hidup, ada cerita-cerita tokoh yang bisa menginspirasi kehidupan kalian. Semakin kamu belajar manual book, semakin kamu belajar banyak tentang Alkitab, maka kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Ketika orang belajar manual book, kalau di kita beli HP, kita pasti dapat manual book, bukan? Buku petunjuk penggunaan. Di sana itu pasti ada caranya, bagaimana cara meriset, apa yang tidak boleh dilakukan, dan itu menambah pengetahuan kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu dan kita tidak mudah dibodohi oleh iblis. Kita tidak mudah diakali. Misalnya kamu nggak pernah tahu nih harganya PS4 berapa sih. Ketika ada orang bilang, "Weh, PS4 itu 12 juta loh." Kamu percaya aja. Terus kamu udah terlanjur beli. Nggak taunya suatu hari kamu tahu harganya tidak semahal itu. Oh, dadak no, harganya cuma 5 jutaan sampai 6 jutaan. Waduh, aku wis diakali. Tapi ketika kamu mencari informasi dari sebuah buku, kamu akan tahu, oh, harga pasarannya seperti ini. Harganya sekitar 5 sampai 6 juta. Berarti orang tadi yang bilang 12 juta, dia ini ngakali aku, bodohi aku. Aku nggak mau tertipu. Itu fungsinya manual book. Contohnya kalau manual book yang ada ceritanya di dalam Alkitab juga, itu tentang Hawa. Ketika Hawa bingung dengan firman Tuhan, dengan pesan-pesan dari Tuhan untuk dia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia mudah dirayu sama iblis. Enggak apa-apa Hawa, itu loh, kalau kamu makan itu ya, kamu akan menjadi pintar seperti Tuhan, pengetahuanmu akan seperti Tuhan, kamu akan hidup lama, hidup abadi. Akhirnya Hawa tertipu karena dia tidak tahu kebenaran. Nah, rajinlah membaca firman, karena firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan. Nah, sekarang kesimpulan, ini sudah hampir terakhir ya. Bagaimana supaya kamu bisa selamat, hidupmu aman? Yang pertama adalah menerima ketopong keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, memakainya. Jadi ketika kamu menerima Tuhan Yesus, nggak kamu taruh di ruang makan dan tidak kamu ajak kemana-mana, tetapi kamu mau mengajak Tuhan Yesus terus menerus, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus terus menerus. Itu cara yang kedua. Jadi kemanapun langkahmu pergi, Tuhan Yesus itu sebenarnya ada di dalam hatimu. Yang ketiga, mulai membaca manual book. Itu cara supaya kamu tidak dibodohi, tidak diakali, tidak dipengaruhi oleh keinginan iblis, oleh keinginan dunia. Karena kamu bisa membedakan mana sih keputusan yang baik, mana keputusan yang tidak baik, mana keputusan yang aman, mana keputusan yang membawa aku kepada masalah yang lebih besar. Bagaimana sih supaya kita tidak tertipu oleh rayuan iblis seperti Hawa di Taman Eden yang berakhir salah mengambil keputusan? Kita perlu untuk mengambil keputusan yang tepat itu kita perlu belajar banyak, belajar pengetahuan. Pengetahuan itu untuk menolong kita mengambil keputusan yang baik ya. Itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang pertama kita bisa dapat dari nasihat orang tua. Atau nasihat dari kakak rohani.
atau guru sekolah minggu atau gurumu di sekolah. Mazmur 1 ayat 1 menulis, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Berarti dia memilih mendengarkan nasihat dari orang-orang yang tepat, orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang mungkin mendoakannya setiap hari. Dan orang tuamu salah satunya, mereka mendoakanmu, mereka juga mengasihimu. Ada kalanya kan tidak sama ya keputusannya, tapi percayalah ketika kamu belajar berkomunikasi dengan baik dengan orang tuamu, masalahmu itu bisa diselesaikan. Kalau kamu mogok, diem tok, masuk kamar, gak mau ngomong, malah gak selesai. Tapi kalau kamu mau bicara dengan baik, kamu menyampaikan apa yang ada di pikiranmu, pasti orang tuamu juga akan menolong kamu dan akan mengerti kamu. Yang berikutnya adalah belajarlah dari pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu ilmu yang kamu dapat di sekolah boleh, atau juga pengetahuan yang ada di lingkunganmu, di sekitarmu. Misalnya, kalau kamu naik sepeda motor, kamu harus pakai helm. Itu pengetahuan umum. Atau kalau lampunya merah berarti harus berhenti. Terus lagi pengetahuan misalnya cara menghitung uang. Kalau seperti adik-adik yang kelas SD, kelas 2, kelas 3 SD, mereka belajar cara menghitung uang supaya nanti kalau pergi ke warung disuruh mama papanya beli makanan, mereka itu kembaliannya sesuai, gak diakali sama yang jualan di warung tersebut. Nah, itu juga termasuk pengetahuan dan itu kalian juga memerlukannya. Yang terakhir adalah firman Tuhan. Dan ini yang penting, yang kita pelajari tadi dari manualku. Firman Tuhan juga akan menolong kamu, memberikan hikmat kepada kamu untuk kamu memutuskan suatu masalah. Hikmat itu ada di mana sih? Amsal 1 ayat 20 berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia mendengarkan suaranya. Amsal 8 ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya? Hikmat itu ada di sana, ada di nasihat, ada di pengetahuanmu secara umum, dan juga ada di firman Tuhan yang kamu pelajari. Nah, peperangan yang identik dengan kita hari-hari ini ya, dari anak-anak remaja di usia kalian adalah kalian mikir nih, gimana ya tugasku sekolah ini kan online, teachernya nggak tahu, gurunya nggak tahu, mau tak kerjakan sekarang apa nanti? Kepalamu mikir gini, oh aku capek loh, aku mau main game dulu, oh sebentar aku mau nonton drama Korea sebagai hiburan hatiku. Ketika kamu menunda pelajaranmu di sekolah, tugasmu di sekolah, sebenarnya nggak apa-apa ketika itu waktunya tidak berlebihan. Tetapi ketika waktunya berlebihan, di kepalamu pasti ngingetin lagi gini, kerjain tugasmu, ini mau waktunya kumpul. Tapi ada juga yang bilang, wes gak usah, game aja, kan itu masih besok-besok. Seperti itu, kamu bisa memilih mana yang kamu kerjakan. Apakah berhenti dan kamu mulai mengerjakan tugasmu, atau kamu mau berlarut-larut dengan drama Korea, atau dengan gamemu, atau dengan kegiatanmu yang lain. Nah, itu yang materi firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian belajar banyak. Nanti ada tugas yang akan dititipkan ke guru kelas tunas remaja. Kalian coba ya mengerjakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pelajaran yang boleh kami terima hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau menerima ketopong keselamatan yang daripada Tuhan, yang merupakan kasih karunia Tuhan yang menimbulkan pengharapan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di dalam segala hal
kami juga mau belajar untuk memutuskan masalah-masalah kami dengan baik, dengan tepat dan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.